Salam agape. Hari ini saya ingin menyampaikan renungan mengenai mempergunakan waktu yang ada. Mempergunakan waktu yang ada bukan sekedar hanya mempergunakan waktu, karena ada kata-kata waktu yang ada. Di dalam kitab Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 16, Rasul Paulus menasihati kita semua. Dituliskan karena itu kita diajak untuk memperhatikan dengan seksama, bukan sekedar, bukan ala kadarnya, tapi perhatikan dengan seksama. Apa yang kita perhatikan? Bukan tabungan kita, bukan juga harta kita, bukan hobi kita, bukan masakan kita, bukan semua yang kita banggakan, tetapi bagaimana kita hidup, mengelola hidup ini, kesempatan-kesempatan yang ada. Jangan seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Jadi dibedakan antara orang bebal dan dengan orang arif. Yaitu dengan mempergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini jahat. Di dalam masa seperti ini, orang memuja keberhasilan, orang memuja akan prestasi, harta. Jadi banyak sekali waktu ini dipakai untuk mencari itu saja. Yang lain dikorbankan. Ini yang terjadi di dalam kota Efesus, kota besar itu. Juga terjadi di kota-kota besar dimanapun seperti Jakarta dan juga kota-kota besar lainnya. Kegiatan mencari uang menumpuk harta. Sehingga tidak lagi memperhatikan bagaimana kita hidup. Ada yang mengorbankan kesehatannya demi harta yang ingin dia dapatkan. Dia tabiat, kelakuan, kejujuran, etika tidak lagi menjadi perhatian. Yang menjadi perhatian fokus hanya mengenai keberhasilan. Ini diperparah dengan Injil-Injil kemakmuran, berita-berita yang mengajarkan bahwa hidup ini berkat adalah sama dengan keberhasilan dalam arti uang. Jadi tidak heran banyak orang bersaksi mengenai kalau dia banyak uang artinya dia diberkati. Ini penanggung jawab dari seorang konsep waktu adalah uang. Adalah seorang bernama Benjamin Franklin. Dia yang mengubah, memiskinkan waktu menjadi uang. Tapi hari ini saya ingin mengajak Anda dalam renungan ini. Bahwa waktu yang ada itu adalah bukan hanya waktu secara kronos, tetapi adalah kesempatan. Saya mau mengajak Anda melihat bahwa Alkitab mengajarkan pergunakan waktu adalah mempergunakan kesempatan yang hadir di depan kita. Ada dua tema besar dari arti kata pergunakanlah waktu yang ada. Pertama, yaitu tadi mempergunakan kesempatan yang kita miliki. Setiap hari, setiap perjumpaan, pertemuan adalah kesempatan. Ketika anak kita sedang mengeluh kepada kita, itu adalah sebuah kesempatan untuk mendekatkan diri. Ketika ada krisis di dalam keluarga, istri salah paham, itu kesempatan untuk justru mempererat, mempergunakan itu dengan baik. Itu adalah orang bijak. Ketika Yesus di dalam Lukas pasal 13 ayat ke-10 berjumpa dengan seorang wanita yang sudah 18 tahun dia mengalami pendarahan. Yesus mengambil waktu itu, yaitu kesempatan pertemuan itu dengan baik. Dia meletakkan tangan, dia berkata memanggil wanita itu dan wanita itu sembuh. Kemudian orang Farisi berkata, ini gak boleh, ini hari Sabat. Orang Farisi ini terkotak. Waktu itu adalah waktu seperti hari Minggu, hari ini tertentu saja. Tapi Yesus melihat bukan itu, hari Sabat atau tidak, yang penting kesempatannya. Nah, bagaimana dengan Anda? Apakah hanya melayani Tuhan hanya pada hari Minggu? Ataukah setiap hari adalah kesempatan kita melayani Tuhan? Berbuat baik, memberitakan, bersaksi. Pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini jahat, hari-hari ini tidak baik. Hari-hari ini memberi pengaruh buruk, menarik kita keluar dari sebuah hidup yang bermakna menjadi hidup yang sangat rutinitas yang memiskinkan kita. Waktu adalah uang, adalah proses pemiskinan. Kaya dari segi harta, hitungan, tapi miskin di dalam hubungan. Makanya gereja besar itu namanya gereja Laodikia. Tuhan menegur dan berkata, ini gerejanya sih bagus, besar, kaya. Tapi Tuhan berkata,
engkau buta, telanjang, dan miskin. Ya miskin karena semuanya diukur dari uang saja sih. Tidak lagi berupa hal-hal yang menjamah hati. Mari kita pergunakan setiap kesempatan. Waktu pandemi ini adalah kesempatan ini kita ketemu suami, istri, ataupun yang lain dari keluarga kita untuk mempererat, untuk makin bisa memperbaiki, termasuk berjumpa dengan diri kita sendiri. Kalau Anda nanti ada waktu, Anda akan ikuti coba di dalam YouTube channel gereja kami. Di sana saya akan uraikan bagaimana berjumpa dengan pribadi. Kadang-kadang pribadi kita juga berbicara dengan kita. Bagaimana kita sering tidak memperhatikannya. Sebaiknya akhirnya mengambil kesempatan itu untuk memperbaiki diri. Jadi ini adalah yang pertama, tema pertama. Pergunakan waktu adalah mempergunakan kesempatan. Tema yang kedua adalah menggunakan waktu adalah mempraktekkan apa yang kita sudah ketahui. Jadi mempergunakan waktu adalah mempergunakan kesempatan untuk kita melakukan apa yang sudah kita pahami. Kalau Anda sudah tahu, misalnya seorang pemain musik ya, ada band yang nyanyi, dia mempergunakan kesempatan dia main musik apa yang dia sudah latihan berjam-jam. Itu artinya dia mempergunakan waktu dengan baik, menggunakan kesempatan yang ada. Seorang olahragawan dia sudah mempersiapkan diri dan waktu bertanding di final itu adalah dia mempergunakan kesempatan yang ada. Bapak Ibu Saudara, banyak orang yang banyak input dia pikir otomatis banyak output, tidak. Banyak orang yang banyak masukan tapi perbuatannya nol. Saya juga uraikan seperti tadi di dalam kanal kami. Untuk detailnya Anda akan coba lihat. Sebagai penutup, di dalam Matius pasal 21 ayat 28 sampai 32, Yesus mengajak murid-muridnya untuk berdiskusi. Yesus membicarakan dua perumpamaan. Ada perumpamaan mengenai dua saudara laki-laki. Satu anak yang sulung, satu anak yang bungsu. Yang sulung ini disuruh pergi untuk mengurus di ladang. Anak sulung ini bermanis mulut, layanan bibir, lip service. Oke, saya akan lakukan. Tapi dia nggak kerjakan. Ini mewakili sebetulnya orang-orang Farisi atau orang-orang yang suka di gereja yang hanya berkata amin, amin, ya, ya. Penuh dengan hiasan kata-kata teologi ya. Tapi berbuat baik enggak, menyembuhkan yang sakit enggak. Orang sakit ya dibiarin aja karena dia hari Sabat kelihatannya suci. Tapi hatinya tidak mempraktekkan apa itu kasih karunia. Sedangkan yang kedua, dia bilang enggak. Dari caranya dia rebel, dia memberontak. Tapi setelah itu dia menyesal, dia kerjakan. Mungkin dari penampilan dia tidak tidak kompromi lah, tidak mengikuti apa yang diinginkan, tidak teriak-teriak haleluya. Tapi dia kerjakan, dia mengampuni. Orang ini kata Tuhan, mana yang akan memiliki, yang melakukan kehendak Bapaknya? Tuhan Yesus tanya kepada murid-muridnya. Semua sepakat yang nomor 2. Jadi meskipun ngomongnya enggak, tapi yang penting dia melakukan apa yang dia tahu. Maka Yesus berkata, nanti akan datang waktunya para pemungut cukai, perempuan sundal, orang-orang yang tidak benar. Mereka lebih dahulu masuk kerajaan surga. Karena mereka enggak ngomong, mereka melakukan apa yang mereka tahu sedikit. Itu juga mewakili orang-orang yang bukan orang-orang Yahudi ya. Kita sebagai anak bungsu. Nah, Ibu Saudara, jauh lebih penting rupanya kita menggunakan apa yang kita tahu meskipun sedikit. Kalau Anda tahu bangun pagi itu sehat, ya itu dikerjakan. Karena hanya tahu tapi tetap bangun siang. Jadi pergunakan waktu artinya pergunakan pengetahuan yang Anda miliki. Pergunakan itu untuk kebaikan dirimu. Saya mengajak Anda semua pergunakan hidup ini adalah kesempatan. Kalau Anda sia-siakan kesempatan ini berjumpa dengan anakmu, istrimu, orang tuamu, satu hari kata Tuhan kita tidak hidup selama-lamanya. Bahkan dalam kitab Yakobus disebutkan hidup ini begitu cepat seperti uap yang ada terus kemudian hilang. Apalagi pandemi ini ya. Banyak sekali orang yang tadinya gagah besok sudah tidak ada. Dinasihatkan di dalam Yohanes pasal 9 ayat 4. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang bekerja, yang dapat bekerja. Jadi waktu ini terbatas. Kesempatan yang diberikan juga tidak selalu ada. Pergunakan waktu dengan baik. Tuhan memberkati saudara ya. Saudara ikuti kanal kami. Di sana
lebih luas akan digambarkan. Sampai ketemu. Salam agape. Sungguh indah kasih